Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampok dari sarang sini kuring muslim Garut. Mangga saat nonton, like heula, subscribe, share. Wilujeng nonton. Errol FX Iba merupakan mantan pemain timnas Indonesia yang begitu bertalenta dari negeri Papua. Errol FX Iba lahir di Jayapura, 6 Agustus 1979. Ia memulai karir sepak bolanya pada tahun 1998 dengan membela Semen Padang. Berposisi sebagai bek kiri, Errol FX Iba yang saat itu baru berusia 19 tahun menunjukkan bakat dan potensi yang sangat menjanjikan. Selain diberkahi dengan kecepatan, Errol juga bagus dalam dribble bola, passing, dan sangat agresif saat menyerang. Tak pelak sejumlah klub Indonesia tergoda untuk memakai jasanya sebagai bek kiri berbakat pada saat itu. Bertahan 4 tahun di Semen Padang, ia melanjutkan karirnya di sejumlah klub besar Indonesia lainnya. Pada tahun 2005, Errol pindah ke Arema Malang. Di sana, ia mengantarkan Arema menjadi kampiun Copa Indonesia 2005 yang membuat namanya mencuat ke jajaran pemain elit. Sebagai pemain profesional, Errol juga ingin punya penghasilan besar yang bisa dijadikan bekal di hari tua. Ia berkeinginan meninggalkan Arema pada waktu itu. Bukan saya materialistis, sebagai pemain profesional, saya juga ingin punya penghasilan besar yang bisa dijadikan bekal di hari tua. Saya juga harus profesional menghargai kontrak saya dengan Arema. Kepastiannya menunggu kontrak saya berakhir. Pada tahun 2007, ia meninggalkan Arema dan bergabung dengan Persik Kediri. Namun, dia hanya semusim di sana. Setelah itu, ia tercatat pernah membela klub besar lainnya seperti Pelita Jaya, Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, hingga Sriwijaya FC. Nama pemain asal Papua ini juga dikenal publik sepak bola Australia. Buktinya, salah satu klub kontestan Liga Australia, Newcastle Jets, menyatakan berminat. Sebenarnya, Errol nyaris meniti karir di Australia pada 2007 bersama Sydney FC yang dibesut Branko Kulina. Kulina yang pada waktu itu mengambil alih kursi kepelatihan Newcastle Jets kembali menyatakan tertarik dengan Errol. Ketika itu, Persik dan Sydney gagal mencapai kata sepakat. Kendati saya benar-benar ingin bermain di Australia, tapi saya profesional, jadi saya harus menghormati kontrak dengan Persik. Chris Tanner menghubungi saya dan mengatakan Kulina masih tertarik serta berharap saya memperkuat Newcastle Jets. Tentu saja saya tertarik dan sekarang saya menunggu konfirmasi dari mereka. Pertama saya menunggu Newcastle. Bila tawarannya menggiurkan, maka saya siap ke Australia. Saya sangat memendam hasrat bermain di negara lain sebelum mengakhiri karir sepak bola. Berkat kemampuannya, Errol FX Iba sempat masuk dalam skuad timnas Indonesia. Ia merupakan salah satu pemain yang mendapat nilai A dari pelatih Peter White. Kontribusinya dari sisi sayap kiri dinilai dominan sepanjang turnamen. Walaupun timnas akhirnya gagal di laga puncak Merdeka Games Malaysia 2006, namun pujian layak diberikan kepada sejumlah pemain yang tampil menawan di sepanjang turnamen. Di timnas, dia mampu menutup kelemahan Boaz Solosa yang bermain kurang cemerlang sebagai gelandang sayap. Dengan kelebihan tersebut, Errol bisa mengancam keberadaan Ortisan Solosa dan Mahyadi Panggabean, dua pemain yang waktu itu menjadi pilihan utama. Kehadiran Errol membuat saya punya banyak stok pemain. Jika ada yang cedera, saya tak perlu repot mencari pengganti karena masing-masing punya kualitas setara. Mungkin banyak yang belum mengetahui cerita di balik Errol FX Iba yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Setelah menjadi mu'alaf, nama FX pun dihilangkan sehingga namanya menjadi Errol Iba. Tentu saja, proses yang dilaluinya untuk memeluk agama Islam tidak terjadi secara instan. Menurut pemain berusia 40 tahun itu, banyak hal yang membuatnya tergugah untuk memeluk agama Islam. Diceritakan Errol, sebelum memutuskan masuk Islam, nuansa agama Islam telah dirasakannya sejak 1998. Itu ketika pertama kali dirinya menginjakkan kaki di kota Padang untuk memperkuat Semen Padang. Hal yang paling menggugahnya memeluk Islam adalah aktivitas umat Islam, yang membuatnya merasa tenang dan hikmat ketika melihat maupun mendengarnya. Ia pun mencoba mempelajarinya sedikit demi sedikit sebelum akhirnya memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2002. Pertama saya lihat cara orang Islam bersembahyang, khusyuk kelihatannya, lalu lihat orang ngaji dan azan, seperti mereka sedang berbicara langsung dengan Tuhannya. Dari situlah saya mulai belajar, dan akhirnya saya masuk Islam lalu menikahi istri saya yang sekarang.
Lahir dari keluarga non-muslim, tentunya keputusan pemain asal Papua ini berpindah agama tidak langsung mendapat respons yang baik dari seluruh keluarga, khususnya sang ibu yang menentang keputusannya tersebut. Ibu yang pertama tidak begitu setuju dengan keputusan saya, tapi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, akhirnya bisa menerimanya. Kalau bapak prinsipnya terserah anak-anak. Kalau menurut anaknya itu baik silakan. Bahkan beliau pesan setelah masuk Islam jangan lupa sembahyang, berperilaku yang baik. Karena apapun agamanya, kalau perilaku tidak baik, tetap sama saja tidak akan menjadi orang yang baik. Errol pun bercerita tentang pengalaman pertama kali menunaikan ibadah puasa. Sebelum masuk Islam, saya sudah terbiasa ikut puasa pas tahun 1998. Karena mayoritas teman-teman saya berpuasa waktu itu di Semen Padang. Tapi puasa saya tidak seperti seorang muslim. Kapan mau puasa ya puasa, kalau tidak ya tidak. Tapi setelah masuk agama Islam, Errol tak ingin meninggalkan rukun Islam keempat itu. Setelah menjadi seorang muslim, Errol bertekad senantiasa memperbaiki ibadahnya. Tak peduli mau dalam keadaan latihan, karena puasa ini sudah kewajiban seorang muslim. Saya berharap puasa tahun ini ibadah saya lebih ditingkatkan, walau saya juga harus menjalani latihan. Saya juga saat ini sambil belajar ngaji, karena belum begitu pandai. Errol Iba pernah terjun ke dunia politik dengan menjadi calon legislatif DPR di Papua Barat, Dapil 5, yakni daerah Fakfak, Teluk Betuni, Kaimana, dan Wondama. Keinginannya terjun ke dunia politik tak pelak dikarenakan ia ingin memperbaiki tanah kelahirannya. Banyak masalah yang terjadi di kampungnya sehingga membuat dirinya tergugah untuk memperbaiki tanah kelahirannya. Seperti halnya masalah listrik yang masih belum mengalir di daerahnya selama 24 jam. Contoh di kampung saya di Fakfak, Papua Barat, lampu baru menyala pada pukul 18.00 WIT, kemudian sudah mati lagi pukul 03.00 WIT. Banyak masyarakat yang belum menikmati listrik selama 24 jam. Untuk itu, Errol pun mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Nasdem dalam pemilihan legislatif 2019. Saat ini, belum ada kabar apakah Errol Iba berhasil mewujudkan impiannya sebagai anggota DPRD atau tidak. Andai Errol gagal pun, ia akan kembali melatih di SSB Babo Bintuni yang dia punya.